Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, dari itu halaman 13 awal. Faslun ini bab fi ikhtiyaril ilmi, bab memilih ilmu, wal istadzi dan memilih guru, wasyariki dan memilih teman, wasabati dan sabar atau teguh, alaihi atas memilih ilmu, memilih guru dan memilih teman. Jadi memilih ilmu mana yang harus diprioritaskan, memilih guru mana yang seret, yang cocok di hati, memilih teman mana teman yang cocok. Kita itu harus teguh. Wasabati itu maksudnya teguh atau sabar. Yang bagi seyogyanya li talibil ilmi bagi pencari ilmu ayah taro agar memilih mingkuli ilmin dari setiap ilmu ahsanahu ilmu yang baik, wa ma yuhtaju dan ilmu yang dibutuhkan, yang diperlukan, ilaihi bagi orang pencari ilmu. Nggak usah dijelasin ya, kemarin sudah dijelaskan. Fi amri dinihi, di dalam perkara agamanya, fil hali di setiap keadaan, summa yuhtaju, summa kemudian ilmu, ma itu kembalinya ke ilmu, yuhtaju yang dibutuhkan, ilahi terhadap ilmu, fil ma'ali nantinya. Jadi kita dianjurkan untuk memilih ilmu, terutama ilmu agama, mana yang paling diprioritaskan. Tentunya untuk kita semua, untuk kalian pemula itu ya aqidatul awam, tauhid itu yang paling utama. Keduanya ilmu-ilmu fikih, ya, itu safinatun najah, itu di bidang fikihnya, itu yang paling diutamakan. Fil ma'ali nantinya wa yuqaddimu dan didahulukan ilmu tauhid wa ya'rifahu artinya ilmu yang mengenal Allah Ta'ala didalilin dengan dalil. Fa inna imana, maka sesungguhnya imannya muqallidi, orang yang ikut-ikutan. Fa inna imanal muqallidi, maka sesungguhnya imannya orang yang ikut-ikutan. Kalau kalian selama ini ya ikutan orang tua, ikutan bapak, ikutan ibu, itu namanya ikut-ikutan, itu namanya muqallid gitu. Tapi kalau sudah tahu dalil, didalili, itu udah nggak taklid lagi, udah nggak muqallid lagi. Muqallid itu ikut-ikutan, kalau taklid itu orang yang ikut-ikutan. Kalian sudah nggak taklid lagi, nggak orang yang nggak ikut-ikutan lagi karena warisan orang tua, tapi sudah berdasarkan dalil. Wa in kana sahihan, walaupun keadaannya itu benar. Jadi orang ikut-ikutan ya, orang yang bukan santri itu kan nggak tahu dalil ya, pokoknya ikut agama orang tuanya, itu juga benar. Indana bagi kita, lakin yakunu tapi akan tetapi keadaannya asiman dosa, bitarkil istidlali, dengan meninggalkan dalil-dalil. Ya kalau belum ada yang mempelajari dalil ya itu nanti akan dosa semua. Maksudnya apa yang mempelajari dalil itu? Fardu kifayah. Makanya ada santri itu supaya yang lainnya gugur, yang mempelajari dalil-dalil tentang keimanan, yang mengenal akan Allah, itu harus ada. Siapa? Ya santri, ya kalian itu. Sehingga rekan kalian yang di kampung itu gugur dosanya untuk belajar tauhid. Gitu. Jadi ini fardu kifayah, tidak semuanya wajib. Kalau sudah ada yang belajar, ya yang lainnya gugur, yang nggak belajar itu nggak dosa. Wayah taro itu untuk mempelajari dalil. Ya. Tapi kalau seandainya warisan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau nggak ada, kalau mengandalkan agama warisan semua karena ikut-ikutan orang tuanya, itu semuanya dosa. Itu namanya fardu kifayah. Wayah taro dan agar memilih al-atiq
al-atiqah, ilmu yang kuno, yang lama. Baik-baik generasi ya itu ya generasi Rasulullah, sahabat. Generasi terbaik kedua ya tabi'in. Generasi terbaik ketiga ya tabi'in. Begitu juga seterusnya. Makin ke sini itu makin tidak baik kalau dibandingkan zaman generasi sahabat. Makanya dianjurkan mencari ilmu, memilih ilmu itu milih yang salaf atau yang kuno. Dunal muhdatsati, selain ilmu yang baru. Ilmu yang baru itu apa? Ya ilmu perbintangan. Misalkan kalau lahir bulan November itu apa? Bintangnya Virgo. Kalau bulan Oktober ini misalnya Leo. Nah, itu kan ilmu-ilmu baru. Nggak begitu perlu kan. Scorpio itu bulan apa? Nah, sifatnya lembut misalnya, tapi menjengkelkan. Nah, itu bukan termasuk yang muhdatsat yang baru. Dunal muhdatsati, selain ilmu yang baru. Yang baru-baru itu kalian nggak dianjurkan. Ilmu terutama ilmu agama, generasi yang terbaik ya tentunya generasi sahabat, tabi'in. Artinya apa? Ya belajar hadis, belajar ilmu-ilmu fikih. Tabi'in siapa? Imam Malik dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu yang kuno. Jadi sesuatu yang kuno itu belum tentu jelek. Kalau dibilang di bidang agama, ilmu yang kuno itu justru yang terbaik. Qalu berkata ulama, alaikum atas kamu sekalian bil atiki, dengan ilmu yang kuno, wa iyyakum dan bagi kamu sekalian. Bagi kamu sekalian itu ya itu ilmu yang kuno. Generasi salaf, kitab-kitab yang lama-lama itu diprioritaskan. Sekarang ada kitab-kitab yang baru, ya itu prioritas kedua. Ada misalkan sekarang fatwanya yang terkenal siapa? Yusuf Qaradawi, itu guru di Al Azhar Mesir sana. Itu mujaddid baru. Nah, itu prioritas kedua. Prioritas lama ya seperti kitab Safinah, terus kitab-kitab yang baru kita baca, generasi yang lama itu lebih utama. Itu kalau di bidang agama. Baru nanti generasi kedua, generasi ketiga, baru yang terbaru. Qalu berkata ulama, alaikum atas kamu sekalian bil atiki, diprioritaskan belajar dengan ilmu-ilmu yang kuno. Wa iyyakum dan bagi kamu sekalian wal muhdatsatu, wa iyyakum dan kita prioritas kedua kita jauhi dulu wal muhdatsatu, tentang ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka dan bagi kamu sekalian antas tagila, akan disibukkan bihadzal jibali, dengan ini perdebatan. Kamu itu hendaknya menjauhi. Wa iyyaka, untuk kamu sekalian hendaknya menjauhi, maksudnya bihadzal jidali, dengan ini perdebatan. Perdebatan itu hendaknya kamu jauhi, karena kalau namanya debat itu pengennya menang. Nah, itu menyebabkan kita berantem, menyebabkan kita tidak baik. Jauhi itu perdebatan. Makanya kita harus ikut aja ulama yang dulu, ulama salaf istilahnya, salafus soleh, generasi orang-orang yang soleh, itu, yang dulu-dulu itu sampai dengan tahun 300, 400 itu generasi salafus soleh. Nah, kalau yang kesini-sini itu tidak termasuk salafus soleh. Makanya generasi yang terbaik itu salafus soleh, naik sampai sahabat Nabi. Alladzi zuharo, yang jelas, ba'da ingkirodi, setelah wafatnya tokoh-tokoh al-akabiri yang besar. Jadi setelah debat itu banyak setelah wafatnya tokoh-tokoh yang besar itu, maksudnya banyak perdebatan. Setiap orang merasa pinter, merasa mampu mengeluarkan fatwa sendiri. Nah,
itu nggak bagus. Udahlah kita ikuti ulama-ulama salafus soleh, generasi sahabat, generasi tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama salafus soleh ya, sampai dengan tahun 400 Hijriah. Itu generasi yang terbaik. Nah, baru nanti 400 Hijriah ke sini itu prioritas kedua. Prioritas kedua. Alladzi zuharu yang telah jelas ba'da inkirodi setelah wafatnya tokoh-tokoh, setelah wafatnya akabiri ulama-ulama yang besar, minal ulama'i dari beberapa ulama. Fa innahu maka sesungguhnya jidal perdebatan yub'idu menjauhkan. Jadi perdebatan itu menjauhkan at-talibi bagi pencari ilmu, menjauhkan bagi pencari ilmu anil fikhi dari ilmu fikih. Dari ilmu fikih, udahlah nggak usah debat. Kita ikut ulama-ulama salafus soleh. Wa yudhi'u dan menyanyiakan al-umru umur. Nah, jadi debat itu menyanyiakan, membuang-buang waktu. Wa yudhi'u bukan wa yudhi'u. Wa yudhi'u dan menyanyiakan al-umru umur. Nah, jadi kita juga membuang-buang waktu maksudnya. Kalau debat itu udah ikut aja ulama salafus soleh. Termasuk kitab-kitab yang kita baca ini itu termasuk kitab-kitab kuno gitu. Masih layak. Sedangkan yang lain yang terbaru nanti belakangan kita pelajari. Anil fikhi dari ilmu wa yurithu dan menimbulkan. Yurithu itu kan mewariskan aslinya. Dan mewariskan juga bisa, menimbulkan juga bisa. Wa yurithu dan mewariskan al-wahsyata perbuatan yang keji atau hati yang enak, hati yang enggak enak. Kalau orang debat itu kan menimbulkan hati yang enggak enak kan. Yang menang ya kalau orang debat itu merasa semuanya menang. Enggak ada yang merasa kalah. Kalau kalah itu gengsi. Hingga di sini wa yurisul wahisyata itu mewariskan sesuatu yang keji atau menimbulkan hati yang tidak enak, lebih tepat. Wal adawata dan permusuhan. Jadi kalau debat itu ya adanya permusuhan, makanya kalian itu jangan debat, jangan dibiasakan berdebat. Hindari itu perdebatan. Huwa dan adapun perdebatan min asyaratis syaati menjadi beberapa tanda atau syarat as-saati itu kiamat. Kalau banyak perdebatan berarti kiamat sudah dekat. Wartifa'il ilmi dan tanda atau diangkatnya ilmu. Wartifa'il ilmi dan diangkatnya ilmu. Jadi ilmu itu diangkat atau dihilangkan. Itu diangkat atau dihilangkan. Karena apa? Ya udah merasa pinter ya, sehingga masing-masing pengen menangnya sendiri, pengen cari pengaruh sendiri. Sekarang udah mulai terbukti kan, saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Apalagi tetangga sebelah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah. Akhirnya apa? Ilmu ya diangkat. Nah, kalau sudah saling membid'ahkan, ya kalau ada kita cari persamaannya. Yang kita cari persamaannya pasti banyak persamaannya daripada perbedaannya. Paling-paling dengan tetangga sebelah itu apa sih yang beda? Tahlil. Mereka enggak tahlil, mereka enggak ziarah kubur, mereka enggak tawasul. Itu aja kan. Yang lainnya banyak samanya. Kenapa yang kita cari yang beda? Kalau kita cari yang beda ya berantem. Yang kita cari persamaannya. Kalau perbedaan itu ya fitrah, biarkan saja. Kita jangan saling menyalahkan. Biarin aja. A'maluna a'malukum. Jadi kalian nanti kalau sudah menjadi orang dewasa, udah
lebih pintar dari sekarang, udah menjadi santri beneran, jangan menyalahkan orang. Barangkali kita belum tahu dalilnya, ya kita tanya aja dalilnya mana. Kalau kita dalilnya sudah tahu kok tetap beda dengan kita, ya udah biarin aja, a'maluna a'malukum aja. Jangan saling menyalahkan. Wal fikih dan ilmu fikih kaga waroda, kaga seperti ini waroda yang sudah datang fil hadis dalam hadis. Nah, seperti ada dalam hadis. Kalau kita saling menyalahkan, ya di hadis itu nanti kita ketemu, nanti kalau kita belajar hadis itu intinya kita jangan saling menyalahkan, jangan suka berdebat. Carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Karena apa? Persamaannya kita dengan orang lain di luar madhab kita itu banyak yang sama daripada banyak perbedaannya. Toh seandainya perbedaan itu tidak bisa kita akurkan, ada titik temunya, ya udah masing-masing aja yang kita yakini, yang kita amalkan. Kalau menurut mazhab Syafi'i kita, menurut santri kita, ya itu yang kita yakini, yang kita amalkan. Jangan menyalahkan orang lain. Seperti kunut, tidak kunut, ya nggak akan selesai-selesai. Masing-masing punya dalil, ya udah kita hargai aja. Wa amma ikhtiyarul ustadu, dan adapun dalam memilih guru, ini bab lain. Wa amma ikhtiyarul ustadu, jadi kalian juga kalau berguru menjadi santri itu hendaklah memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustadu, dan adapun memilih guru, fayam bagi sayuk, maka sayuknya ayah tarol a'lama, pilihlah guru yang alim, yang pintar. Wa amma ikhtiyarul ustadu, dan adapun memilih guru, payang bagi maka seyogyanya ayah taro, hendaklah kalian memilih a'lama yang alim. Jadi sebetulnya kalian memilih bapak ini salah, karena ada apa ya, ada yang lebih ngalim. Kenapa bapak suruh ngajar di sini? Salahnya bapak atau salah yang nyuruh? Ya salah yang nyuruh gitu. Harusnya nyari guru yang alim alamah, yang lengkap ilmunya. Tapi ya daripada nggak ada, ya untuk sementara ya lumayan lah gitu. Daripada nggak ada ya lumayan lah gitu. Tapi nanti kalau ada yang lebih baik dari bapak, lebih alim dari bapak, itu bapak harus diganti. Bukan kata bapak, ini kata pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ini yang notabene udah alamah, sangat alim. Itu harus a'lama, itu orang yang sangat alim, yang betul-betul alim, menguasai kitab-kitab kuning, entah nahu sorobnya, balaghahnya, manteknya, usul fikihnya. Nah, itu harus alim alamah. Tapi untuk sementara adanya bapak ya lumayan lah daripada nggak ada guru. Nah, jadi nanti kalian kalau sudah dari sini, kalian harus memilih guru itu, cari informasi. Oh, mau meneruskan pesantren anu, nah, cari informasi. Ajengannya, kiainya, gurunya udah alim alamah belum? Yang terbaik menurut keyakinanmu. Kan kita juga nggak tahu ya. Namanya milih ya, kata orang katanya informasinya udah alim alamah, ternyata belum. Ya menurut kalian wajib cari informasi, cari ajengannya alamah alim enggak, jangan kayak bapak orang nggak alim suruh ngajar, ya salah yang nyuruh ya. Wal auro'a dan warok, warok itu ya mempunyai adab, sopan santun, tidak sombong. Kalian cari guru itu harus yang punya adab, ada sopan santunnya, tidak sombong, tidak sok pinter, tidak riak. Itu namanya warok. Kalau ada walaupun pinter kok nggak warok, dia sombong, riak, jangan diambil guru, tinggalkan, cari yang lain. Nah, itu harus yang warok. Jadi pengarang taklim ini orangnya udah alim alamah, karangannya bukan hanya taklim, banyak yang lainnya.
Wal asana dan tua. Nyari guru itu yang tua. Kalau bapak kan dapatnya tua doang ya. Warok juga belum, apalagi alim ya, masih jauh. Ya. Tapi lumayan udah dapat tua. Nah, kalau orang tua itu biasanya lebih sabar, yang pasti. Nah, orang tua itu biasanya lebih sabar. Tapi ya belum tentu, kadang-kadang orang tua nggak sabar juga ya. Tapi mudah-mudahan kalau bapak sih ya kesabaran ngajar kayaknya udah dapat lah. Tapi kalau alimnya belum, apalagi warok ya, tapi nggak tahu ya. Ya yang menilai itu kan orang lain. Apakah termasuk warok atau enggak ya terserah kalian. Itu harus ada sopan santunnya, adabnya, ya, menghargai murid, menghargai orang lain itu warok. Menghargai orang lain itu tingkah lakunya itu menjadi teladan, itu namanya warok. Wal asana dan yang berumur tua. Bapak dapat ini kalau tuanya udah 60 lebih ya, udah tua bapak. Tua itu biasanya lebih sabar, walaupun belum tentu lebih bijaksana. Walaupun untuk bapak ya belum tentu. Makanya nanti kalau ada guru yang lebih alim, buru-buru bapak itu diganti, usulkan ke Bu Haji, Bu, ini ada orang yang lebih alim, lebih warok, nah, dari Pak Fakih ganti. Nah, itu lebih senang bapak ya. Kama ihtaro, sebagaimana kamu memilih, kama ihtaro, sebagaimana pilihan Abu Hanifah, pilihannya Imam Abu Hanifah. Nah, dulu Imam Abu Hanifah yang notabene pendiri mazhab yang pertama itu juga sebelum berguru memilih. Hina izin ketika memilih Hamadun ibnu Abi Sulaiman. Nah, ini Abu Hanifah juga memilih guru. Siapa guru yang pertama kali dipilih oleh Imam Abu Hanifah? Yakni Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Memilih dari ulama di Madinah itu kan banyak. Yang diyakini Imam Abu Hanifah siapa yang pertama kali? Yakni Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Orangnya udah tua, warok, alim alama. Nanti kalian kalau pindah dari sini, milih, cari informasi pondok mana yang kiainya alim alamah, yang ilmunya lengkap, sabar, ya, warok, yang punya keteladanan, nah, itulah jadikan guru. Nah, kalian milih bapak ini menurut bapak salah ya, tapi ya daripada nggak ada ya lumayan lah, bisa membunyikan kitab. Kalau kalian pegang kitab, kalau nggak ada yang ngajar kan nggak bisa bunyi ya kitab, nggak bisa paham. Ya, bapak lumayan lah gitu ya. Kama ihtaro, seperti memilihnya Abu Hanifah hina izin ketika memilih Hamadun Imam Hamad bin Abi Sulaiman, yakni Imam Hamad bin Abi Sulaiman sebagai gurunya Imam Abu Hanifah. Ba'da ta'ammuli, setelah Imam Abu Hanifah itu berpikir, berangan-angan. Ta'ammul itu berangan-angan, berpikir lama gitu. Kira-kira siapa yang cocok menjadi guruku, kata Imam Abu Hanifah. Akhirnya setelah berangan-angan, dipilih-pilih, di hatinya cocok kepada Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Wa tafakkuri, dan berpikir. Ba'da ta'ammuli, setelah berangan-angan, wa tafakkuri, dan setelah berpikir. Nah, setelah Imam Abu Hanifah berangan-angan, berpikir, akhirnya dipilihlah sebagai gurunya yaitu Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Wa qala, dan berkata Abu Hanifah rahimahullahu taala, berkata Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya, wajadtuhu, dan saya menemukannya, kata Abu Hanifah. Nah, memilih Imam Abu Hamad itu menemukan apa? Abu Hanifah, syekhon, orang yang sudah tua, wakuron dan wibawa. Jadi kalian juga memilih guru itu yang wibawa, yang tua, yang wibawa.
menurut Imam Abu Hanifah itu ada di Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Wah, sudah saya pilih. Ternyata Imam Hamad bin Abi Sulaiman itu sudah tua, wakurun dan berwibawa, haliman dan penuh kasih. Penuh kasih sayang, itu halim. Kalau ada orang namanya halim, halim itu kasih sayang artinya. Haliman dan kasih sayang, mempunyai rasa kasih sayang itu Imam Hamad bin Abi Sulaiman itu. Saburon dan sabar. Pilih guru itu yang tua, wibawa, punya kasih sayang kepada murid serta sabar. Jadi kalian itu jangan milih, walaupun orangnya pintar setinggi langit, nah, kalau tidak wibawa, tidak kasih sayang, tidak sabar kepada murid, jangan dipilih. Nanti ilmunya nggak berkah, kamu juga nggak akan mendapatkan ilmu. Mending yang pas-pasan. Kalau suruh memilih, ada dua pilihan. Yang satu pintar ya, pandainya setinggi langit, tapi nggak wibawa, nggak kasih sayang. Yang satu ya ilmunya biasa-biasa aja, tapi wibawa, kasih sayang kepada murid. Pilih yang nomor 2 ya. Itu ini bukan kampanye pilih nomor 2, bukan. Maksudnya yang pilih yang ya ilmunya pas-pasan kayak bapak ini. Yang penting sayang pada murid, sabar menghadapi murid yang ngantuk kayak Kolbi. Ya itu ya, nggak buru-buru marah gitu. Kalau sering marah gimana guru? Murid nanti ketakutan, belum apa-apa takut, walaupun gurunya pintar, akhirnya nggak meresap ke hati. Ya, muridnya tetap bodoh. Itu kelebihannya. Ini luar biasa, ini taklim ini luar biasa sekali. Wakuron dan wibawa, haliman mempunyai rasa kasih sayang, saburon dan orangnya penuh kesabaran. Wakola dan berkata Abu Hanifah, sabatu wakola dan berkata Abu Hanifah, sabatu, saya tetap indah Hamadun ibnu Abi Sulaiman, di sisi Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Jadi pokoknya Abu Hanifah berkata, saya tetap ada di sampingnya, atau boleh dalam arti kata saya tetap menjadi muridnya Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Udah yakin lah gitu. Udah yakin seyakinnya saya tetap di sampingnya Imam Hamad bin Abi Sulaiman sebagai muridnya. Fanu batu, maka saya mewakili. Oh, ini ceritanya setelah Imam Hamad bin Abi Sulaiman ini berhalangan ngajar, akhirnya Imam Abu Hanifah ini mewakili ngajar. Kan orang nggak selamanya sehat. Orang kan nggak selamanya sehat, ada waktunya dia sibuk atau ada keperluan yang lain. Akhirnya Imam Abu Hanifah ini mewakili gurunya, kadang-kadang ngajar. Nah, setelah gurunya meninggal, Imam Hamad bin Sulaiman meninggal ini, Imam Abu Hanifah ini mengajar mengganti gurunya yang telah berhalangan karena meninggal. Jadi menggantikan ya. Nanti kalau bapak misalkan nggak bisa ngajar, ada penggantinya ya. Syukur-syukur kalian udah menganglang buana kemana-mana, kembali lagi ke sini, udah pandai mengganti bapak. Itu seperti Abu Hanifah mengganti gurunya. Nah, jadi mewakili fanu batu, maka mewakili Imam Abu Hanifah ngajar. Wakola dan berkata Imam Abu Hanifah, sami'tu, saya mendengar, kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu saya mendengar, hakiman orang yang bijaksana, min hukamai, hakiman orang yang bijaksana, min hukamai atau ahli hukum. Hakiman itu orang yang bijaksana atau ahli hukum fikih. Min hukamai, dari banyak ahli hukum, orang yang bijaksana. Itu ahli fikih, ulama maksudnya itu. Imam Abu Hanifah bercerita, saya mendengar para ulama lah gitu. Hakiman itu orang yang bijaksana, itu ulama-ulama.
min hukama'i dari banyak ulama Samarokondi. Samarokondi itu nama kota Samarokondi. Samarkandi itu di daerah Uni Soviet dulu ya. Di daerah, kalau ini di daerah Bukhara. Bukhara juga di Uzbekistan. Samarkandi itu kalau nggak salah di Uzbekistan juga. Itu ada kota namanya Samarkandi. Itu. Jadi ulama-ulama Samarkandi itu dulu walaupun jajahan Soviet komunis, itu ulama-ulamanya kondang. Begitu pecah Soviet bubar ya, jadi negara Islam. Luar biasa. Inna wahidan kola berkata orang yang bijaksana tadi, ulama tadi di Samarkandi, inna wahidan sesungguhnya seseorang min tolabatin ilmi, dari orang yang mencari ilmu, min tolabatin ilmi, dari orang yang mencari ilmu. Jadi Imam Abu Hanifah mendengarkan dari orang-orang ulama di Samarkandi, dia cerita ada seseorang yang mencari ilmu, sawaroni, maka bermusyawarahlah kepadaku. Jadi kalau ada seseorang mau berguru, nah itu Imam Abu Hanifah mendengar dari ulama, hendaklah bermusyawarah denganku. Kalau kalian mau nanti habis dari sini, hendaklah bermusyawarah dengan ustadz-ustadzmu. Minta pertimbangan, maksudnya begitu. Sebaiknya gimana ya Ustaz? Sebaiknya gimana ya Bu Haji? Saya setelah lulus dari sini itu sebaiknya bagaimana? Meneruskan kemana itu minta pertimbangan. Syawaroni, hendaklah bermusyawarah denganku. Fi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Nah, nanti ada pandangan. Kalau kalian nanti ke yang kelas 3 lulus mau keluar dari Ranca Kemit, mintalah pertimbangan ke Bapak Ustaz Jupri, ke Pak Handiman, ke Bu Haji, sebaiknya saya meneruskan kemana? Nah, minta pendapat. Walaupun hanya sekedar pendapat. Pendapat itu belum tentu harus kamu ikuti. Tapi ada pertimbangan yang lain. Kalau kamu pertimbangannya saya meneruskan ke si A, tiba-tiba Bapak menyarankan ke si B, Bu Haji ke si C. Nah, kan ada pertimbangan. Nanti hatimu memilih mana yang terbaik, yang cocok untuk hatimu. Berdasarkan masukan-masukan yang baik. Maksudnya itu musyawarah lah. Fi thalabil ilmi, bagi pencari ilmu, wa kana azama, dan jika pencari ilmu itu azam itu oh saya mau melanjutkan ke aliyah, jadi menyengaja ada tujuan yang belum kalian laksanakan, itu namanya azam. Nah, azam itu niatan tujuan yang belum kamu laksanakan. Oh saya mau masuk ke misalkan Darul Hidayah, ke pesantren Darul Hidayah, tapi baru sekedar angan-angan, itu namanya azam. Wakana azama, dan jika kalian berazam gitu, berangan-angan ala zahabi, untuk bepergian ila Bukhara, ila Bukhara, ke kota Bukhara. Nah, ini menceritakan wakana azama, wakana, dan ada bagi pencari ilmu azama yang ingin maksud ala zahaba, pergi ila Bukhara, ke kota Bukhara. Kota Bukhara itu terletak di Uzbekistan, tempat kelahiran Imam Bukhari. Bukhari itu namanya bukan Imam Bukhari. Bukhari itu nama kotanya. Jadi orang dulu itu yang terkenal nama kotanya. Samarkandi itu ya nama daerah. Kalau kalian misalkan berasal dari Ciparai, kalian jadi ulama besar. Nanti yang terkenal ya misalkan Kolbi al Cipari, yang terkenal Ciparainya. Biasanya gitu ulama-ulama dulu itu ya. Ketika ada seseorang mau pergi ke Bukhara, nah, itu diajak musyawarah, disarankan, nanti dikasih saran. Ila Bukhara, ke kota Bukhara. Kota Bukhara itu di Uzbekistan. Dulu waktu jajahan Soviet, ditaklukkan Soviet, negara komunis, itu yang paling lama ditaklukkan, paling susah. Sampai 10 tahun diperangi oleh Rusia, itu baru takluk selama 10 tahun. Saking militannya, karena apa? Mayoritas orang Islam. Jadi mengadakan perlawanan.
li thalabi ilmi, bagi pencari ilmu. Jadi kalau kalian mau pindah nanti dari Rancakemit, hendaklah bermusyawarah. Ini intinya gitu. Ini ada seseorang punya azam mau pergi ke Bukhara. Sini, musyawarah denganku, kata ulama itu. Supaya nanti yang didapatkan di kota Bukhara itu baik. Wahakaza dan musyawarah yang bahi seyogyanya. Jadi ya apa-apa itu musyawarahkan dulu lah. Ya dengan orang tua, dengan guru, dengan siapapun yang dianggap mempunyai pandangan pengalaman yang banyak, kalian minta pendapat, ya, musyawarah. Ayyusawwiro agar bermusyawarah fi kulli amrin, di setiap perkara. Jadi setiap perkara itu hendaknya kalian bermusyawarah. Dengan teman ya bermusyawarah, sebaiknya gimana ya, saya mau begini. Jadi minta pendapat ke orang lain. Fi kulli amrin, di setiap perkara. Fa inna wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala amara, memerintahkan rasulahu, kepada rasulnya yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Allah juga memerintahkan kepada rasulnya. Siapa? Ya, berupa Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala alaihi wassalam bil musawwarati, agar bermusyawarah fil umuri, di setiap perkara. Halaman 15. Kalau tidak mulai ngantuk. Fayam bagi, maka seyogyanya li thalibil ilmi, jadi pokoknya musyawarah, apapun kalian harus musyawarah, karena Allah juga memerintahkan musyawarah. Li thalibil ilmi, bagi pencari ilmu, ayas buta agar kukuh, wayas biro, dan sabar. Jadi seyogyanya pencari ilmu itu harus kukuh, harus kukuh di pendirian, nggak mudah dipengaruhi kalau sudah ngambil keputusan. Tapi sebelum mengambil keputusan, hendaklah berkonsultasi, musyawarah kepada orang yang lebih atas, kepada gurunya, kepada bapaknya, kepada temannya yang mempunyai pengalaman. Wayas biro, dan sabar ala ustadi terhadap gurunya. Termasuk juga kepada gurunya, kalian harus kukuh. Harus kukuh itu apa? Kalau iya harus kukuh. Kukuh itu kalau saya diajar ya saya harus memperhatikan dan sabar. Jangan sampai nanti gurunya marah sedikit, ya namanya manusia kan kadang-kadang moodnya jelek. Kondisinya lagi jelek, guru kalian itu marah ke kalian, kamu udah pundung. Itu nggak boleh. Ya, kapan? Biarin aja guru itu galak misalnya. Yang penting kan ilmunya, dia tetap mau masih memberikan ilmu kepada kita. Oh, guru saya pelit, ya biarin aja pelit guru di bidang duit. Yang penting tidak pelit memberikan ilmu. Jadi kalian itu husnudzon aja, yang diambil positifnya. Itu kukuh kamu itu. Wayas biru, dan sabar. Menghadapi guru juga kalian harus sabar. Oh, guru saya kok pilih kasih, ya kalian jangan tersinggung, biarin aja. Yang penting guru saya tetap memberikan ilmu kepada saya. Urusan dia itu pilih kasih ke teman saya, biarin aja itu urusan dia dengan Allah. Namanya pilih kasih itu kan perbuatan yang enggak terpuji. Ya urusan dia dengan Allah. Kalau kalian sabar, kalian yang akan mendapatkan pahala. Kalian yang akan mendapatkan kemudahan. Jelas ya? Jadi sabar aja. Namanya manusia nggak ada yang sempurna. Guru juga macam-macam. Kayak bapak, mungkin ada yang suka marah-marah. Ya biarin aja. Yang penting tetap memberikan ilmu ke kalian. Husnudzon aja kalian. Guru itu kok pelit, ya biarin aja guru pelit. Yang penting dia tetap memberikan ilmu kepada kita. Nah, murid kan yang penting diberikan ilmu, udah. Jangan macam-macam. Oh, guru saya kok pilih kasih, ya biarin aja urusan dia. Pilih kasih tindakan tidak terpuji. Urusan dia dengan Allah. Kalau kitanya sabar, kalian yang akan menempati
tempat yang terpuji. Biarin aja lah urusan dengan manusia. Yang penting saya di samping Allah terpuji. Karena apa? Saya sabar menghadapi guru yang suka pilih kasih. Biarin aja, jangan jangan dianggap berat hal-hal yang punya. Wa ala kitabin, dan atas kitab. Kitab yang diajarkan apa? Ya. Seperti sekarang Bapak baca Ta'limu Ta'alim, ya kalian harus senang. Harus mengikuti dengan seksama. Walaupun kalian di hati kalian saya nggak begitu senang, tapi kan kalian nggak bisa milih, karena urut-urutannya belajar murid itu ya gitu. Di bidang yang pertama tauhid, ya fikih, ya safinatun najah. Sebagai murid adabnya mencari ilmu itu bagaimana, ya di kitab Ta'lim Ta'alim. Nanti lebih detail lagi di kitab Bayanul Akhlak, lebih tinggi dari ini. Itu lebih tinggi lagi Bayanul Akhlak. Bayanul Akhlak fiddin, penjelasan akhlak di dalam agama. Itu lebih detail, lebih tinggi lagi dari kitab Ta'lim. Jadi memang urut-urutannya itu udah diatur oleh ulama-ulama kita, ajengan-ajengan kita, kiai-kiai kita. Ya kalian yang harus menyesuaikan. Karena kan pengetahuan kalian masih terbatas. Beda kalau Allah itu alim, ilmu itu nggak bertambah, nggak berkurang. Dari awal semenjak zaman azali sampai nanti abadi, ya Allah itu udah maha tahu. Tapi kalau kita kan bertingkat. Dulu masih bodoh, belum tahu apa-apa. Ya kayak Nabi Adam aja. Nabi Adam itu oleh Allah kan dikenalkan dulu ini apa, nampan kecil, nampan besar, bertahap. Udah sampai Nabi Muhammad ya udah nggak perlu dikenalkan lagi. Karena udah jauh dari Nabi Adam, udah kenal Nabi Muhammad. Yang lebih tinggi lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menjadi khalifah di muka bumi. Jadi kalian harus, ya itulah namanya kurikulum. Kurikulum itu udah diatur oleh ulama. Kalau yang PDHK ya pendidikan dinas pendidikan ya udah diatur oleh dinas pendidikan. Kalian ikut, nggak bisa milih. Seneng nggak seneng kalian harus mengikuti. Itulah wa ala kitabin itu. Hatta layat rukuhu, sehingga kalian tidak meninggalkannya. Jadi kalau sudah dipilih-pilih kitab, ini kitab ini ya kalian seneng nggak seneng mengikuti. Kadang-kadang ada orang yang nggak seneng ya, apalagi tauhid itu bolak-balik diajari. Itu jelimet itu ya nggak ini. Allahu a'lam bishawab. Nah, nanti kita sambung. Soalnya Bapak juga nggak berani terlalu malam banjir kalau udah